Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yusuf Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat detail pintu jendela di AutoCAD. Baik teman-teman, ini saya sudah punya Denakusenya, tinggal dibuat detailnya dulu teman-teman. Untuk kemarin kan saya sudah buat detailnya di tampak depan, jadi saya buat ulang teman-teman. Ini kita copy dulu. Teman-teman bisa lihat cara membuat Denakusenya di video yang ada di atas ini teman-teman. Nanti ada di deskripsi video untuk linknya. Ini kita ketik SL, enter, vertikal. Kalau di sini nanti saya buat untuk pintu sama pintu jendelanya ini jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah pintu kayu beserta jendela kayu, sedangkan untuk yang jendela terpisah ini 1, 2, 3 ini adalah jendela aluminium yang warnanya coklat. Kemudian untuk ini bisa digunakan pintu PVC teman-teman. Kita ketik SL, enter, kayak gini ya teman-teman. Kita TR enter, blok semua, kita hapus bagian ini, kita save. Langkah selanjutnya adalah kita offset ke bawah itu 2,1 meter atau 2100 mm teman-teman. Jadi di sini saya pakai skala milimeter. Jadi per 1 meter adalah 1000 mm. Kita ketik TR enter, paskan di garis horizontal ini, enter, dihapus garis yang ada di atas. Lalu kita offset ke arah atas 500. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita ketik TR enter 2 kali. 1, 2. 1, 2. Ini juga teman-teman. 1, 2, 3. Langkah selanjutnya adalah kita buat offset untuk ketebalan ininya. Kusennya adalah 50 mm. Dari atas ke bawah ini juga teman-teman. TR enter. Ini dihapus semua. Kalau sudah, teman-teman bisa ketik L enter. Untuk layarnya jangan lupa pakai layar kusen ya teman-teman. Kita offset ke arah dalam. Sebelum di offset kita buat rectangle dulu. Kita offset ke arah dalam kurang lebih 6 cm. Terus untuk yang ini juga sama teman-teman, kita buat rectangle dulu, kita offset ke arah dalam 10 cm atau offset 100. Untuk daun pintunya, kalau sudah teman-teman bisa ini buat kayak gini teman-teman. Jadi ketik L enter, saya buat motifnya kayak gini ya teman-teman. Kalau sudah kita offset, jadi buat garis vertikal sama horizontal dipaskan di midpointnya teman-teman. Kita offset ke arah atas kurang lebih 20 mm kayak gini.
buat desainnya ya teman-teman. Jadi kalau ada garis bantunya tadi dihapus nggak apa-apa, atau di export aja. Kita trim enter 2 kali kayak gini. Ini juga ya teman-teman, bagian atas juga. Lalu kalau yang bagian ininya dalamnya juga buat rectangle lagi untuk garis bantuan. Kita offset ke arah dalam kurang lebih 40 mm kayak gini. Lalu L enter. Motifnya tak buat kayak gini ya teman-teman. Ini sama gini. Kalau sudah, teman-teman tinggal copy. CO enter. Copy ke 3 persegi ini teman-teman. Jadi kalau udah, teman-teman bisa buat apa namanya, handle-nya. Saya handle-nya ini pakai handle yang ini teman-teman. Jadi kayak kalau dari depan persegi panjang, jadi lebih kayak ke handle-handle pintu double gitu. Kita buat ukurannya kurang lebih sekitar 20 mm, tab 300 kayak gini. Kalau sudah, teman-teman bisa move ke arah sini, lalu move lagi 40. Kalau sudah gini, teman-teman bisa mirror untuk tadi jendela sama pintunya, MI enter, kita arahkan ke arah atas. Jadi teman-teman, terus untuk apa namanya, arsiran untuk kacanya ini kita ketik H enter, kemudian pilih kacanya ini, kita pilih yang ini dulu, skalanya dulu dirubah. Kalau terlalu kecil ya dibuat 1000. Kalau udah, layarnya dirubah jadi arsiran. Kemudian kita save dulu. Lalu kita buat yang ini teman-teman, pintunya. Kita copy. Untuk pintunya kan ini lebarnya 80 cm. Jadi ini udah sesuai ya teman-teman, tinggal dihapus saja yang bagian ini. Jadi kita offset ke kanan dulu 50 untuk membuat kusanya. Kita extend, enter 2 kali. Ini dihapus ya teman-teman, yang tidak perlukan. Kita TR enter, paskan di sini, kita hapus semua area yang ada di kanan. Lalu yang kiri ini teman-teman bisa langsung hapus yang ini, delete. Ketik EX, enter 2 kali, paskan di arah atas, enter. Lalu kita hapus yang bagian kiri. Ini trim kayak gini. Kalau udah, teman-teman bisa delete. Ini juga trim, enter 2 kali. Kalau sudah, teman-teman bisa copy lagi teman-teman untuk yang di area kamar mandi. Area kamar mandi kan ini pakai ukuran 60 cm. Jadi tinggal di copy. Untuk ininya dihapus ya teman-teman, karena desainnya beda. Untuk kamar mandi ini saya pakai yang ukuran 2 meter pintunya kayak gini. Kita move garisnya 10 cm ke arah bawah, TR enter 2 kali kayak gini.
Kemudian untuk lebarnya kita pilih yang garis paling kanan, kita move ke arah kiri 200. Jadi lebarnya DI enter ngecek lebar itu 60 cm untuk pintu kamar mandi. Ketik TR enter 2 kali kayak gini ya teman-teman. Kalau udah, teman-teman bisa ketik L enter untuk buat desain kayak gini. TR enter 2 kali. Terus kita buat offset teman-teman. Ketik O enter, offset ke atas 100 kayak gini. Ini juga 100 100, terus ini kurang lebih 300 dari sini. Jadi ini diblok semua ya teman-teman. Ketik TR enter sekali, ini dihapus, 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 dihapus. Offset ke bawah 50 kayak gini untuk desain ininya, apa namanya, pintunya. Lalu untuk handle-nya ini kita gunakan yang bentuknya lingkaran, kurang lebih ya 25 gini. Terus kita biasanya gini teman-teman handle-nya. Kita move di sini, lalu arahkan ke arah kiri jauh 25. Jadi selanjutnya kita buat desain untuk jendela itu sendiri teman-teman. Untuk jendela ini ukurannya kan lebarnya 50. Jadi kita copy dari sini aja. Kayak gini. Kita copy ke arah kanan teman-teman. Ini juga kita mirror teman-teman, blok yang ini garis bawah. Terus kita ketik MI, kita arahkan ke arah kanan. Jadi kayak gini. Untuk lebar totalnya kan tadi ini 50 ya teman-teman. Itu buat garis bantu, ketik L enter 500, arahkan ke arah kiri, ini juga ya teman-teman. Kalau ini masih utuh kayak gini atau masih nyambung, ketik X enter untuk memecahnya. M, kita hapus teman-teman, delete. Lalu teman-teman bisa ketik ini dulu, ini dipanjangkan dulu teman-teman. Ini EX enter 2 kali kayak gini. Kalau ada yang kayak gini kelebihan garis, ketik TR enter 2 kali, ini dihapus, ini dihapus. Kemudian untuk membuat jendela yang double ini, teman-teman tinggal buat garis bantu aja di sini, L enter. Ini buat di tengah-tengah sini ya teman-teman, L enter. Lalu untuk garisnya ini tinggal di mirror aja. Jadi ini untuk casement jendelanya atau daun jendelanya kita pilih semua kecuali yang atas sama yang ujung-ujung ini, MI enter. Oke, udah jadi. Garis bantu tadi kita hapus teman-teman. Lalu kita trim, TR enter 2 kali kayak gini. Terus kita extend, enter 2 kali, jadinya kayak gini teman-teman. Oh ya, untuk jendela aluminium itu kan terbentuknya dari beberapa potongan. Jadi biasanya itu kayak gini. Jadi yang lebih tinggi ini atau yang panjang ini itu yang sampai bawah, sedangkan yang untuk horizontalnya ini adalah potongannya. Jadinya kayak gini. Terus tinggal kita hatch aja.
enter, pilih ini, enter. MA. MA ini untuk menyamakan desainnya teman-teman. Jadi kayak gini, MA, klik contohnya tadi, kayak gini. Kalau dirasa ini terlalu eh, rumit atau raket gitu, kayak terlalu dekat jaraknya, kita Ctrl 1 bisa, ini juga bisa. Jadi scale-nya ini dibuat misalkan 1250, kayak gini ya teman-teman. Kalau terlalu besar 1200 kayak gini, atau mungkin 1100. Sudah teman-teman? Kalau sudah, teman-teman tinggal ini copy denanya ini teman-teman. Tadi kan atau enggak kita buat dari awal aja. Teksnya itu kita ketik T, enter, kayak gini. Untuk denanya kan ini yang skala 1/100 ini kan terlalu besar untuk gambar kayak gini. Ini kan tingginya 200, tak buat misalkan tingginya ini text height-nya 30. Lalu untuk eh, jas TV-nya ini untuk ratanya, rata tengah atau center, kita buat misalkan detail PJ1 gitu. Jadi kecil teman-teman. Jadi kalau dirasa terlalu kecil, teman-teman bisa rubah skalanya menjadi misalkan 75, atau terlalu ini cukup teman-teman buat 60 aja. Ini kita copy ke arah bawah. Ini detail PJ1 untuk judulnya itu lebih besar jadi 90, biar ada apa namanya pembedanya. Yang bawah ini skala 1 banding misalkan 25 teman-teman. Untuk hiasan seperti ini teman-teman, kita buat L, enter, kayak gini. Kita move ke arah kanan, kita ketik rectangle kurang lebih segini teman-teman. Kita move ke sini, terus ini rectangle kita blok, kita ketik CO, enter, kayak gini ya teman-teman. Lalu kita ketik L, enter untuk buat garisnya ini hiasannya. Lalu ini juga L, enter buat hiasannya. Kalau kurang panjang, teman-teman bisa manjangkan lagi. Detail PJ1. Lalu kalau sudah, teman-teman bisa taruh di sini. Sebelum dikasih itu, lebih baik dikasih dimensi teman-teman. Dimensinya ini untuk pengaturan dimensi sama layar, teman-teman bisa lihat video yang ada di atas ini atau di rekomendasi yang ada di deskripsi video. Saya kasih nanti. Ini saya ketik DLI, dimensi linear. DLI, enter. Saya kasih di sini ya teman-teman. Oke, tadi ini kan terlalu besar. Ini bisa diblok, Ctrl 1, dirubah menjadi teksnya kan 60. Awalnya kan 200 jadi 60, lalu ini ya jadi sekitar 15. Kalau yang ini tuh 15 juga.
terlalu ini udah lebih pendek, ini juga 15. Ini ada genggamnya ini teman-teman, terus ini 15. Ini lebih pendek, terus untuk yang simbol ini kita gunakan 30. Jadi lebih bagus seperti ini teman-teman. Kalau sudah, oh iya jangan lupa untuk ganti layarnya terlebih dahulu. Jadi ini klik dimensi. Kalau sudah teman-teman bisa di CO, enter kayak gini, DLI lagi, biarpun kayak gini dulu teman-teman, nanti bisa di apa namanya, bisa di MA. Ini lagi juga seginian, terus di CO, terus ini lagi DLI. Kita MA teman-teman, MA seperti ini teman-teman. Oh ya, untuk ininya saya loskan sampai sini aja. Kita DCO lagi teman-teman, DCO enter, paskan di sini juga. Kalau kayak gini biasanya koma teman-teman, jadi bukan 538 tapi 537,5. Ini bisa klik kanan properties, ini munculnya seperti ini. Kita cari yang namanya primary units, ininya precision 0,0, ini 537,5. Lalu kita copy teman-teman, CO enter. Kita move dulu teman-teman, ini kurang lebih di sini. Kalau sudah teman-teman tinggal ini aja, copy aja biar lebih cepat. Ini lebih kayak gini teman-teman, CO enter, terus ininya tinggal ditarik-tarik aja kayak ini juga, ini tinggal ditarik. Kalau dirasa terlalu jauh ya didekatkan kayak gini, ini juga. Ini terlalu jauh, kita move ke arah atas, ketik M enter. Ini ketik blok dulu, ketik M enter, arahkan ke arah kanan. Ini juga arahkan ke arah kanan. Detail P2, detail P1. Kalau ininya terlalu jauh atau mungkin terlalu gak bagus, bisa teman-teman move ketik M enter kayak gini. Lalu ini bisa di move, ini terlalu pendek, M enter. Ini kita pendekkan lagi teman-teman kayak gini biar rapi. Terus untuk yang ini tinggal di copy, ini di copy dari sini aja teman-teman, CO enter kayak gini. Kalau sudah teman-teman bisa atur ukurannya di mana, teman-teman langsung inputkan. Ini juga bisa diatur.
ditarik-tarik aja teman-teman garisnya. Ini detail C1. Untuk ini kan terlalu panjang jaraknya, kita move ke arah kanan, kita ini pendekkan garisnya. Jadi kalau ada gambar yang kayak gini teman-teman, yang ketumbukan garisnya, klik yang dimensi ini, draw all, klik kanan, draw all, terus send to back. Jadi yang menang itu garisnya kusen. Ini dihapus ya teman-teman. Ini juga. Baik teman-teman, sekian tutorial dari saya. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.